Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam, berhutang memang sesuatu yang diperbolehkan dan telah diatur ketentuannya selama orang yang berhutang memiliki niatan dan kemampuan membayar di kemudian hari. Sebab jika orang yang berhutang tidak memiliki niatan dan kemampuan untuk membayar, maka ancaman dan peringatan dari Rasulullah SAW sudah siap menanti orang itu sejak ia masih berada di dunia, di saat kematian, di alam kubur, hingga di akhirat. Ketika orang itu masih di dunia, Rasulullah SAW memperingatkan melalui hadis, siapa saja yang mengambil harta orang lain berhutang seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya, tidak melunasinya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Azab orang yang tidak membayar utang, dalam hadis disebutkan bahwa utang akan menjadi beban bagi dirinya pada hari kiamat kelak. Dihisab dengan timbangan yang adil, orang yang tidak membayar utang akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Dan inilah beberapa azab orang yang tidak bayar hutang di dunia dan di akhirat. Umat muslim wajib tahu. Yang pertama, kekurangan rezeki dan berkah. Dalam hadis, barang siapa yang berhutang dan berniat untuk membayar, namun dilanda kesulitan hingga ia tak mampu melunasinya, maka Allah akan memberinya keberkahan dalam harta dan membantunya keluar dari kesulitan yang ia alami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dililit hutang hingga mati. Orang yang tidak membayar utangnya dapat dililit hutang hingga mati. Ini azab orang yang tidak bayar hutang dan akan ditimpakan baginya di dunia. Seperti yang terjadi pada seorang wanita di masa Rasulullah SAW yang menjerit karena uangnya diambil oleh orang yang ia hutangi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bantulah dia dalam membayar hutangnya. Tidaklah engkau si peminjam meraih sesuatu selain dari harta Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, dilimpahi keburukan. Siapa saja yang berhutang seraya berniat untuk melunasinya, maka Allah akan melunasinya dari orang tersebut pada hari kiamat. Sementara siapa saja yang berhutang seraya tidak ada niat untuk melunasinya, kemudian ia meninggal, maka pada hari kiamat Allah berkata kepadanya, aku mengira bahwa aku tidak mengambil haknya untuk hambaku, maka diambillah kebaikan-kebaikannya, lalu diberikan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Setelah tidak ada lagi kebaikan yang bisa diambil, maka keburukan yang lain dilimpahkan kepadanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keempat, dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Orang yang tidak membayar utangnya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Adanya azab orang yang tidak bayar hutang di akhirat ini seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang berhutang dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan belum membayarnya, maka hutangnya akan menjadi beban bagi dirinya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dan yang terakhir, terhalang masuk surga. Azab orang yang tidak bayar hutang di akhirat paling mengerikan adalah akan terhalang masuk surga. Ancaman ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis
Dalam urusan hutang, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, seandainya seorang terbunuh di jalan Allah, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian hidup lagi, tetapi ia memiliki tanggungan hutang, maka ia tidak akan masuk surga sampai melunasi hutangnya. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah ulasan video kali ini mengenai beberapa azab orang yang tidak bayar hutang di dunia dan di akhirat. Umat muslim wajib tahu dan menghindarinya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Semoga rezeki kita selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terlilit hutang. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.